Shalom saudara, hari ini kita akan mempelajari dan merenungkan bersama tentang satu tema, yaitu apakah keselamatan bisa hilang apa tidak. Nah, untuk itu mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, meneliti berdasarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, apakah yang dikatakan Alkitab seperti itu. Jadi, apakah keselamatan bisa hilang apa tidak, saudara-saudara? Ya, kalau kita melihat, Bapak Ibu Saudara, alasannya keselamatan bisa hilang itu adalah menyebabkan manusia harus berusaha terus-menerus memperjuangkan atau mengerjakannya, saudara-saudara. Sebab kalau tidak, maka akhirnya bisa hilang. Lalu yang kedua, keselamatan tidak bisa hilang, artinya kekal. Kenapa? Karena Tuhan yang menjamin. Jadi keselamatan tidak bisa hilang. Nah, sebenarnya kedua pandangan ini, saudara-saudara, sudah ada dari awalnya. Perdebatan, ya, saudara, sampai hari ini. Nah, kiranya kita mohon supaya Roh Kudus menolong kita, supaya terus memberikan pencerahan, pengertian, pemahaman, supaya kita bisa mengerti dengan baik. Nah, menurut Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10, kalau kita lihat saudara, kedua pandangan kedua kelompok ini memiliki persamaan. Persamaannya apa? Yaitu diselamatkan oleh kasih karunia. Coba kita membaca ayatnya, Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh atau melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kedua kelompok ini, saudara, mempercayai bahwa keselamatan itu merupakan kasih karunia Tuhan. Nah, sekarang kita melihat bagian yang pertama, keselamatan bisa hilang. Alasannya, saudara, karena bisa hilang, maka harus dikerjakan selama hidup. Harus diusahakan sepanjang hidup, saudara. Nah, biasanya ayat yang diambil adalah Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Ya, seharusnya ayat ini tidak berdiri sendiri di ayat 12, tapi boleh membaca di ayat-ayat berikutnya. Kalau kita lihat di situ, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku, Paulus, masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Perhatikan, kerjakanlah, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagian ini, memang ada kata keselamatan, ada kata kerjakan. Tapi yang jadi masalah adalah secara konteksnya, apakah pengertiannya keselamatan yang dimaksud bisa hilang apa tidak hilang? Coba kita lihat, saudara, di dalam Filipi 1 ayat 19 ya, perbandingannya. Perhatikan secara konteks kata keselamatan. Apa arti tetap kerjakan keselamatanmu? Kalau kita lihat di situ ayatnya mengatakan, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, Paulus memohon supaya jemaat itu berdoa, dan ketika jemaat itu berdoa oleh pertolongan Roh Kudus, Paulus mendapatkan keselamatannya. Nah, apa artinya? Nah, kita mesti lihat konteks secara keseluruhan dari surat Filipi. Itu adalah surat yang ditulis oleh Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Nah, jadi kita bisa melihat bagian ini, ketika Paulus berada di dalam penjara, jemaat mendoakannya,
Dan oleh kekuatan pertolongan dari Roh Kudus, Paulus bisa dibebaskan dari penjara, saudara-saudara. Jadi arti keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus, artinya Paulus dibebaskan dari penjara. Oleh sebab itu jemaat berdoa supaya Tuhan menolong dan akhirnya Paulus keluar dari penjara. Itu arti dari keselamatan dalam ayat Filipi 1 ayat yang ke-19. Nah, kalau kita bandingkan dengan Filipi pasal yang kedua, saudara, ayat yang ke-12 tadi, coba lihat, kita kembali ke sana. Paulus mengatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Lihat, saudara. Paulus mengatakan baik aku hadir maupun tidak, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ilustrasi yang sangat mudah yang ada di sekeliling kita. Kalau kita bekerja, lalu ada pimpinan perusahaan atau bos kita ada di ruangan kita, saudara, dan kita sebagai karyawan, apa yang kita lakukan? Kita tentunya hormat kepada pimpinan kita, saudara, bahkan takut kepada pimpinan kita dalam arti ada pimpinan di tengah-tengah kita, maka kita para karyawan harus bekerja semaksimal mungkin. Harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Bukankah seperti itu, saudara? Tapi coba kalau pimpinan tidak ada di tempat, tidak ada di ruangan kita, mungkin kita bisa bebas atau seenaknya di dalam bekerja. Tapi sekarang ada CCTV yang bisa dilihat dimanapun berada. Sehingga baik pimpinan ada di ruangan ataupun tidak, akhirnya kita mengerjakan suatu pekerjaan dengan serius dan dengan penuh tanggung jawab. Demikian juga Paulus sebagai hamba Tuhan. Baik ada di dalam jemaat maupun tidak ada di dalam jemaat, maka jemaat itu harus tetap di dalam keselamatan atau mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Nah, apa arti keselamatan di situ, Bapak Ibu? Coba lihat ayat yang ke-12, 13, 14, dan 15, dan 16. Kalau kita lihat. Sehingga tidak bisa dipisahkan begitu saja. Saya ulang ayat 12. "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia." 16. "Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah." Jadi konteks ayat ini, ketika jemaat diperintahkan untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, artinya adalah, sudah lihat ayat yang ke-14 mulai. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan. Lalu hiduplah dengan tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah angkatan yang jahat dan bengkok hatinya, sehingga dikatakan kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, dan yang terakhir sambil berpegang pada firman kehidupan. Artinya apa, saudara? Ketika orang percaya, jemaat dimanapun mereka berada menjadi terang, menjadi saksi, digambarkan menjadi bintang, hidup dengan benar, jujur, takut akan Tuhan di tengah lingkungan yang jahat, di tengah lingkungan yang berdosa, maka orang percaya itu sudah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Artinya apa? Ketika kita melakukan kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab, kita melakukan dengan segala kesungguhan kita, maka kita sebenarnya sudah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Contoh, mahasiswa melakukan tugas, mengerjakan tugas, dan dikumpul tepat waktu. Saudara, mereka sudah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bapak Ibu beribadah, melayani Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, kita sudah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Itu artinya. Jadi tidak ada hubungannya dengan keselamatan hidup kekal itu bisa hilang atau tidak bisa hilang. Lalu kita melihat berikutnya, saudara.
Apa dasar Alkitabnya? Kalau kita melihat di dalam Alkitab, yang bisa hilang itu bukan keselamatannya, tapi yang hilang, Lukas 15 ayat 1 sampai 32, Yesus mengajarkan perumpamaan, yang hilang itu adalah dombanya, punya 100 ekor domba, hilang 1. Lalu yang hilang adalah dirham, ibu itu punya 10 dirham, lalu hilang 1. Kemudian ada seorang bapak yang punya 2 anak, saudara, si sulung dan si bungsu, dikatakan si bungsu anak terhilang. Tapi si sulung sebenarnya juga terhilang di dalam rumah bapaknya. Jadi yang hilang bukan keselamatannya sebenarnya. Yang hilang adalah dombanya, dirham, dan anak yang terhilang itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita mengatakan keselamatan bisa hilang, kalau bisa hilang berarti keselamatan bukan hal yang kekal. Keselamatan atau hidup kekal, saudara, tidak bisa dikatakan hidup yang kekal karena bisa hilang. Tetapi hidup yang sementara. Benar apa tidak, saudara? Juga akhirnya Allah tidak berkuasa menjamin. Dia yang memberi keselamatan, berarti dia tidak menjamin atau memelihara keselamatan itu. Makanya, saudara, kalau dikatakan keselamatan atau hidup kekal bisa hilang, berarti bukan hidup yang kekal, tapi hidup yang sementara. Bukan keselamatan yang kekal, tapi keselamatan yang sementara. Dan yang terpenting, saudara, bukankah orang yang seperti ini menghina atau merendahkan kemahakuasaan Tuhan? Berarti seolah-olah Tuhan tidak bisa menjamin keselamatan atau kehidupan kekal orang percaya. Coba kita renungkan lebih lanjut lagi, saudara. Sehingga kelompok ini menekankan usaha manusia untuk bisa mempertahankannya. Pertanyaannya, bisakah mempertahankan? Bisakah berjuang, saudara? Bisakah mengusahakan? Apakah dia tidak stres di dalam menjalani kehidupan ini, saudara? Bukankah dia tidak akan mampu mempertahankannya? Nah, coba kita renungkan bersama-sama. Apakah sanggup manusia menjaga keselamatannya? Nah, sekarang kita lihat yang kedua untuk menjawab semuanya itu tadi. Keselamatan tidak bisa hilang dalam arti kekal. Mengapa? Yang pertama disebut kekal. Kalau saudara lihat ya, coba ayat-ayatnya kita baca dulu. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu bukti yang berikutnya, saudara, Yohanes 3:36. Barang siapa percaya kepada anak, maksudnya Yesus Kristus, ia beroleh hidup yang kekal. Lalu Yohanes 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Nah, saudara, coba kita lihat lagi 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu percaya kepada nama anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, saudara, orang percaya Yesus memiliki hidup yang kekal. Perhatikan kata memperoleh, memiliki, mempunyai, saudara. Itu dari kata Yunani exe, itu tadi, saudara. Tensesnya adalah ya exei atau echo. Tensesnya adalah waktu sekarang dan bukan waktu yang akan datang. Jadi artinya, saudara, ketika orang itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dikatakan beroleh hidup yang kekal, mempunyai hidup yang kekal, memiliki hidup yang kekal, itu artinya saat itu, saat orang itu percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, saudara, saat itu juga sudah memperoleh hidup yang kekal, sudah memperoleh keselamatan itu. Jadi tidak tunggu waktu yang akan datang, tidak, saat itu juga. Nah, kita boleh merenungkan di sini melalui iman, ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 tadi mengatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan sebenarnya bukan oleh tapi melalui iman. Jadi iman adalah sarana, saudara-saudara, sarana dari anugerah, sarana dari keselamatan itu. Nah, apa artinya melalui iman? Kalau orang itu percaya Yesus, atau dengan kata lain bahasa Alkitab, kalau orang itu dilahirkan baru, saudara, sehingga mampu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu orang itu sudah memiliki hidup yang kekal. Nah, hidup kekal di sini artinya hidup selamanya.
atau satu kali diselamatkan untuk seterusnya diselamatkan, selalu selamanya diselamatkan. Saudara, bukankah pengertian ini membuat kita bersukacita, membuat kita memiliki damai sejahtera? Nah, kalau pada saat ini di antara kita yang belajar merenungkan bagian ini masih ada yang ragu-ragu, saudara, perhatikan kata hidup yang kekal, perhatikan kata beroleh, kata mempunyai, kata memiliki. Tensesnya adalah waktu sekarang. Jadi Bapak Ibu yang percaya pada Kristus, saat ini juga engkau memiliki hidup yang kekal. Engkau sudah diselamatkan. Satu kali diselamatkan, untuk seterusnya diselamatkan, selalu dan selamanya diselamatkan. Mengapa, saudara? Yang kedua alasannya Yohanes 10 ayat 27 sampai 29, karena Tuhan yang menjamin. Coba kita baca. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Perhatikan yang saya beri huruf tebal, saudara-saudara. Coba di situ dikatakan hidup yang kekal, Tuhan memberikan jaminan. Yang kedua, mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Yang ketiga, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan Bapa, saudara. Dan yang keempat, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Tangan Bapa yang menjamin hidup kita, tangan Yesus yang menjamin keselamatan kita. Dan tidak ada seorang pun yang bisa merebutnya. Karena tangan Bapa, tangan Yesus adalah tangan yang maha kuasa. Termasuk si jahat, si iblis pun, saudara, tidak bisa merampas atau merebutnya. Bukankah ini satu penghiburan dan sukacita yang luar biasa? Lalu kalau kita lihat, bagi siapa? Apakah bagi sembarang orang? Bagi semua orang, saudara? Oh, ternyata tidak. Kalau kita lihat Yohanes pasal 10, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat adalah orang-orang yang mendengarkan suara. Ya, aku Tuhan mengenal mereka. Dan yang ketiga, akhirnya mereka mengikut aku. Jadi Yesus memberikan hidup yang kekal khusus kepada domba-dombanya. Memberikan keselamatan khusus kepada domba-dombanya. Kalau Bapak Ibu baca Yohanes pasal 10, maka dikatakan gembala yang baik mau mati menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Pertanyaannya, apakah semua orang Kristen termasuk domba-dombanya Tuhan? Apakah semua orang yang percaya kepada Kristus termasuk domba-dombanya Tuhan? Seharusnya ya, Bapak Ibu Saudara. Seharusnya ya, sekali lagi. Mereka yang mengaku Kristen, mereka mengaku percaya Yesus, seharusnya mereka adalah domba-dombanya Tuhan. Dan Yesus mati bagi mereka. Nah, kriterianya apa? Disebut domba-dombanya Tuhan. Terus mendengarkan suara sang gembala, lalu sang gembala mengenal nama domba-dombanya. Apa artinya, saudara? Karena kalau kita lihat domba-domba di Israel itu memang diberi nama oleh gembala, dan gembala memanggil nama mereka satu persatu. Luar biasa, saudara. Artinya apa? Ketika orang itu percaya bahasa Alkitab, orang itu dilahirkan baru, Yesus mengatakan, Paulus mengatakan menjadi ciptaan baru, maka ketika orang sudah lahir diberi akte kelahiran, saudara. Dan Alkitab mengatakan kalau orang percaya Yesus sudah lahir baru, ada akte kelahiran tertulis di buku kehidupan, tercatat di surga. Kalau kita mengurus akte kelahiran, anak kita sudah lahir, baru akte kelahirannya keluar. Demikian juga, kalau orang percaya itu sudah lahir baru, maka dia diberi akte dan namanya tertulis di buku kehidupan. Jadi, kalau nama sudah ditulis, apakah bisa dihapus, saudara? Apakah bisa membatalkan anak? Tidak ada yang namanya mantan anak. Yang ada mantan suami atau mantan istri ketika keduanya sudah berpisah atau bercerai. Tapi anaknya tetap anaknya. Demikian juga, saudara-saudara. Tidak ada yang namanya mantan anak Tuhan.
Karena sekali menjadi anak Tuhan, selamanya tetap menjadi anaknya. Walaupun di tengah perjalanan hidup, anak itu nakal, sehingga didisiplin oleh orang tuanya. Demikian juga yang dialami oleh orang percaya. Jadi saudara, mengapa keselamatan tidak bisa hilang? Karena Tuhan yang menjamin. Lalu kita lihat ayat berikutnya. Efesus 1 ayat 13-14 mengatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita beroleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Lihat saudara, ketika kamu percaya, kata firman Tuhan, dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Lihat Bapak Ibu, Roh Kudus yang menjamin. Kalau tadi Allah Bapa yang menjamin, Yesus yang menjamin, Roh Kudus pun juga menjamin. Ketika saya dan saudara percaya, saat itu juga dimeteraikan. Lalu kita lihat 1 Petrus 1 ayat 3-5 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Perhatikan saudara, hidup yang penuh pengharapan. Lalu dikatakan bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Bukankah ini merupakan kekekalan, saudara? Tidak dapat binasa, artinya kekal. Tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Nah, bukankah ini merupakan sesuatu yang kekal, Bapak Ibu? Nah, itu yang Tuhan sudah janjikan kepada orang-orang yang percaya, yang sudah lahir baru. Lalu Kisah Rasul 13 ayat 48-49 dikatakan, mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Allah. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Perhatikan, semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Luar biasa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau orang itu bisa percaya Tuhan, itu kasih karunia, itu anugerah, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika dia percaya kepada Tuhan, saat itu juga dia memiliki hidup yang kekal. Lalu bagaimana sikap orang yang sudah diselamatkan? Sikap saya dan saudara yang sudah memiliki hidup yang kekal. Apakah kita diam saja, tidak berbuat apa-apa, saudara-saudara? Tidak. Orang yang sudah percaya Kristus tidak akan tinggal diam, saudara-saudara. Ketika sudah diselamatkan, tidak tinggal diam. Apalagi yang lebih ekstrim, aku sudah diselamatkan, jadi aku bisa hidup dalam dosa, toh pada akhirnya aku diselamatkan. Oh, tidak seperti itu, saudara. Tetapi tetap terus menghidupi keselamatan. Artinya apa, saudara? Nah, di dalam menjalani kehidupan, itu bagaikan suatu grafik kehidupan rohani. Kadang naik, kadang turun, kadang jatuh, kadang bangun, saudara, dari dosa dan kelemahan, pergumulan, penderitaan, masalah, dan lain sebagainya. Tetapi perhatikan, tetap bangkit karena ada Roh Kudus yang memampukan, saudara, sehingga dia bisa bangkit. Karena ada kekuatan Roh Kudus, maka tidak mungkin gagal di dalam menjalani kehidupan ini. Kalaupun gagal, akan bangkit lagi. Kita ingat kisah si bungsu, anak terhilang itu, saudara. Lukas 15 mencatat, dia minta warisan yang menjadi haknya, lalu bapaknya memberikan. Bagi orang Yahudi, saudara, seorang anak yang minta warisan ketika orang tuanya masih hidup, itu satu hal yang biasa. Lalu diberikanlah warisan itu, lalu dia jual harta benda warisan orang tuanya, kemudian dia pergi ke negeri yang jauh. Nah, ketika dia pergi ke negeri yang jauh, firman Tuhan mengatakan dia menghambur-hamburkan harta bapaknya, lalu hidup dalam dosa, kenikmatan, kesenangan dengan teman-temannya. Lalu Alkitab mengatakan dalam perumpamaan itu, setelah itu dia jatuh miskin.
teman-temannya meninggalkan, bahkan ingin makan saja, tidak ada orang yang menolong. Lalu apa yang dilakukan oleh anak yang terhilang, yang sudah pergi dari rumah bapaknya? Dia menjadi pekerja sebagai penjaga babi, kata Alkitab. Lalu kalau kita lihat di situ, saudara, dia ingin makan, tidak ada yang memberikan. Sudah jatuh miskin, saudara, tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Lalu di tengah kemalangannya, kesulitannya, kesusahannya, kemiskinannya, maka firman Tuhan mengatakan dia sadar. Nah, ketika dia sadar, maka dia berkata apa? Coba kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-15, saudara. Di dalam kisah itu ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-15, saudara. Ya, kita lihat ayat yang ke-16 dan 17. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia, dan seterusnya. Saudara, kita bisa melihat dalam keadaan yang terpuruk, saudara, ya, firman Tuhan mengatakan dia sadar. Lalu bukan hanya sadar, tapi ada action, saudara. Dia akan pulang ke rumah bapaknya. Dia akan kembali kepada bapaknya. Dan dengan menyesal dia akan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap surga. Aku tidak layak disebut lagi menjadi anak Bapa. Karena aku sudah hidup jauh dari Bapa, hidup dalam dosa dan lain sebagainya. Pertanyaannya, saudara, siapa yang menyadarkan keadaan, masalah, penderitaan bisa dipakai Tuhan untuk menyadarkan orang berdosa kembali kepada Tuhan. Tapi yang terpenting adalah karena anak bungsu ini adalah anak dari bapaknya. Dengan kata lain, anak ini pernah dilahirkan oleh keluarga bapaknya. Saudara, makanya dia bisa pulang ke rumah bapaknya. Artinya apa? Orang yang sudah percaya kepada Kristus diberi jaminan oleh Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam hidupnya. Ketika orang itu jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa, dia membuat Roh Kudus berduka cita. Dia membuat Roh Kudus menjadi padam. Tetapi Roh Kudus tidak hilang, tidak keluar dari dirinya. Ingat, kalau dalam Perjanjian Lama, Roh Allah di luar. Sehingga dikatakan hanya hinggap kepada orang-orang tertentu saja untuk tugas tertentu, saudara. Dan kalau tugas itu sudah selesai, maka Roh Allah meninggalkan. Mungkin nabi, saudara, hakim, ya, imam, dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam Perjanjian Baru, saudara, Yesus menjanjikan Roh Kudus tinggal diam di dalam hidup orang percaya, sekali dia tinggal, selamanya dia tinggal. Itu tenses yang disebut dia akan diam di dalam kamu. Itu diamnya selamanya. Jadi saudara, siapa yang menyadarkan dia kembali kepada Bapa, dia pulang ke rumah Bapa? Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menyadarkan dia untuk kembali kepada Tuhan. Jadi saudara, dalam hal ini kita bisa melihat, kalaupun dia gagal, dia akan bangkit lagi. Karena Roh Kudus yang memampukan dia untuk kembali kepada Tuhan. Yohanes 6 ayat 44. Kesimpulannya kita bisa melihat, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Puji Tuhan. Jadi orang bisa percaya kepada Kristus, orang bisa datang kepada Kristus karena Yesuslah yang menarik, Roh Kudus yang mendorong untuk orang itu datang kepada Tuhan. Dan kalau sudah datang kepada Tuhan, Tuhan menerima, Tuhan tidak akan membuang. Jadi saudara, mengucap syukur, jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan merasa susah, saudara, sedih, atau ragu,
apakah keselamatanku bisa hilang? Alkitab mengatakan kita sudah teliti ayat-ayat tadi. Tidak bisa hilang. Kenapa? Karena Tuhan yang menjamin. Dan Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia yang terus memelihara, menjaga, memimpin kita sampai kepada kesempurnaan. Tuhan memberkati, biarlah materi saudara hari ini menjadi berkat, kekuatan, pertolongan dalam hidup kita. Amin.